Film dibuka memperlihatkan seorang pengusaha senior yaitu Pak Ujang. Pak Ujang sedang menawar harga Gucci antik dengan sangat murahnya. Lalu dia masuk ke sebuah ruangan rahasia dan mulai online dengan komputer jadulnya yang berjaringan Edge. Dia melihat berita di Google, akan ada sebuah pameran mumi Mesir yang akan diadakan di Jepang. Pak Ujang memanggil Kobrander dan gengnya untuk memberitahukan hal itu. Bahwa di pameran Mesir nantinya akan ada barang-barang antik yang sangat berharga. Jadi Pak Ujang memerintahkan Kobrander dan gengnya untuk mengambil barang antik tersebut, tentu dengan imbalan yang setimpal. Kabutaku juga melihat berita ini dari TV. Mereka sangat antusias ingin menyaksikan bumi Mesir tersebut secara langsung. Kobrander dan gengnya menyamar sebagai petugas keamanan di sebuah museum, dan berhasil menipu robot yang merupakan petugas keamanan asli di sana. Saat mereka masuk dan memeriksa peti mati sebuah mumi, mumi itu bangkit dan keluar dari peti matinya. Mereka pun kaget setengah mati, dan langsung lari sekencang-kencangnya hingga terjatuh di hadapan Kabutaku dan kawan-kawannya. Kabutaku melihat Kobrander ini ketakutan karena dikejar oleh mumi yang hidup. Kabutaku memperhatikan ternyata ada gugusan bintang yang menempel pada si mumi. Kobrander yang juga menyadari itu langsung ikut mengejar mumi Edo Tensei tersebut. Mumi itu masuk ke toko dan mulai menakuti orang-orang yang penakut. Saat dia kabur lagi, mumi itu melintas jalur kereta api sehingga kelompok Kabutaku kesusahan untuk mengejarnya. Kabutaku memanggil Tobimaski untuk melakukan pencarian, dengan membawa terbang dirinya yang membawa Yuzuru. Kabutaku menemukan mumi itu sedang berjalan ke arah tempat hiburan rumah hantu. Mumi itu malah dibawa oleh pegawai di sana yang berkostum mumi juga untuk menyebarkan brosur rumah hantu tersebut. Mumi Edo Tensei ini pun mengikuti apa yang dikatakan si pegawai dengan membagi-bagikan brosur ke setiap pengunjung. Namun saat Kabutaku menangkapnya, dia pun marah termasuk ke pegawai tadi. Mumi itu terus berjalan dan menemukan bayi di dalam keretanya. Ibu sang bayi takut anaknya akan dimakan oleh mumi. Saat bayi itu menangis, mumi pun berhasil menenangkan tangisan si bayi, dan Kabutaku pun heran. Lanjut mumi itu terus menakuti orang-orang di sana, Kabutaku dan Yuzuru berasumsi dia sedang mencari sesuatu. Tak lama tim Kobrander pun datang, dan keributan memperebutkan mumi pun tidak dapat dihindari. Tak lama datang seorang arkeolog yang menengahi keributan itu. Dan ternyata itu adalah Kapten Tombol yang menyamar. Seperti biasa, Kapten Tombol akan mengadakan perlombaan untuk memperebutkan gugusan bintang. Kapten Tombol mengeluarkan mesin canggihnya dan memilih tema perlombaan secara random. Dan perlombaan kali ini adalah cerdas cermat dengan menjawab tebakan. Mumi yang merusuh sementara disegel oleh Kapten Tombol. Pertandingan pertama Yuzuru melawan Kobrander. Kapten Tombol memberikan sebuah pertanyaan yang cukup menjebak saat menjawabnya. Namun Yuzuru mengetahui jawabannya yaitu kereta api. Kobrander yang mendengar itu, langsung bergegas ke panel buzzer. Rebutan dengan Yuzuru akhirnya Kobrander yang duluan yang menekan buzzer dan menjawab sehingga skor 1 poin untuk timnya Kobrander. Scene berpindah ke Pak Ujang yang melihat berita di Facebook tentang hilangnya benda antik milik si mumi yaitu berupa suling saktinya. Pertandingan berlanjut, kali ini pertanyaannya menjawab arah mata angin. Dengan letak tombol buzzer yang jauh dari mereka, yaitu di atas tangga dengan melewati komedi putar. Kapten Tombol memberikan pertanyaan, Kobrander langsung bergegas ingin menekan tombol buzzer, tapi jawabannya salah. Kuajiro yang mengetahui jawabannya memencet buzzer dan benar. Saat mereka menuju ke tempat perlombaan ketiga, Pak Ujang datang diam-diam dan memberitahu Kobrander tentang alat musik yang hilang dari si mumi tersebut. Dan dia ingin Kobrander mencarinya. Tebakan ketiga yaitu menjawab pertanyaan tentang bayangan, serta tombol buzzer diletakkan sangat jauh di ujung gedung. Setelah berdiskusi dan menemukan jawaban, mereka pun berubah ke wujud supernya untuk menuju ke gedung sebelah untuk memencet buzzer, walaupun sebenarnya Kuranosuke tidak yakin dengan jawabannya. Di sisi lain Kobrander malah mendekati peti si mumi yang disegel dan membukanya. Kobrander mengarahkan mumi itu menuju ke sebuah museum. Di museum itu mumi itu melihat benda yang ia cari yaitu sebuah suling sakti yang sudah berumur ratusan tahun. Namun di sana Kobrander menjebaknya, dia berubah ke wujud super dan membuat si mumi tak sadarkan diri. Sementara pada perlombaan, pertempuran sengit antara Kabutaku, Kuajiro, Ganiran dan Spaidon pun masih berlangsung untuk menghalangi satu sama lain dalam mencapai tombol buzzer.
Saat Spidon ingin memencetnya dengan tepat waktu Kabutaku menghalanginya. Sehingga Yuzuru bisa memencet buzzer dan menjawab pertanyaan dari Kapten Tombol dengan benar. Dengan ini skor 2-1 dan pertandingan dimenangkan oleh Kabutaku. Saat ingin mengambil gugusan bintang, ternyata peti mati itu sudah kosong dan tidak ada mumi di dalamnya. Kabutaku mendapatkan sebuah foto suling si mumi dari dalam peti, dan di belakang peti itu ada tulisan tokonya Pak Ujang. Mereka yang curiga pun mendatangi toko Pak Ujang dan ternyata benar, Kobrander sedang bertransaksi dengan Pak Ujang. Kobrander yang marah karena ketahuan langsung menyerang Kabutaku. Kabutaku yang melihat suling si mumi, memberikan suling itu kepada si mumi. Saking saktinya, saat mumi memainkan suling itu, setiap orang yang mendengar suaranya ikut menari. Saat sedang menari tiba-tiba gugusan bintang itu pun berubah menjadi pasir putih, dan mumi tersebut kembali menjadi patung. Di sana Pak Ujang menjelaskan bahwa mumi itu adalah seorang pemusik pada zaman Mesir kuno. Lantunan musiknya bisa menghibur siapa saja yang mendengarkan. Pengetahuan sangat penting, namun moral lebih penting. Si mumi tidak pernah berniat untuk menakuti orang. Hanya karena haknya dicuri, akhirnya dia beraksi. Tapi tetap sayang kepada bayi. Mencerminkan manusia sejati yang meskipun sudah mati. Itulah pesan yang dapat diambil dari episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.